Di sela-sela kunjungan singkatnya ke Jambi, Presiden Jokowi mengunjungi salah satu candi di Kompleks Percandian Muara Jambi. Di Kompleks Percandian Muara Jambi ada banyak candi yang sudah dipugar, yaitu ada Candi Gumpung yang menjadi pusat wisata, ada Candi Tinggi 1 dan 2, Candi Kembar Batu, Candi Astano, Candi Koto Mahligai, Candi Gedong 1 dan 2, Candi Sialang, dan juga Candi Kedaton. Pemilihan Candi Kedaton sebagai destinasi yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi tentu punya alasan. Presiden Jokowi orang Jawa. Orang Jawa itu tidak banyak kata-kata. Pesan-pesan bisa disampaikan dengan perbuatan atau sebuah kehadiran. Hadirnya Presiden Jokowi di Candi Kedaton bukan tanpa alasan. Mari kita simak misteri apa di balik kehadiran Presiden Jokowi di Candi Muara Jambi. Sejarah mencatat bahwa Nusantara pernah mengalami masa kejayaan, yaitu di era Majapahit dan di era Sriwijaya. Cita-cita luhur mewujudkan bangkitnya Nusantara sudah dimulai dengan IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kunjungan Presiden ke Candi Muara Jambi juga menjadi penanda bahwa puing-puing kejayaan Nusantara di Pulau Sumatera ini sudah saatnya untuk ditata kembali. Candi Muara Jambi akan direvitalisasi supaya tidak sekedar menjadi pengisi daftar cagar budaya, melainkan benar-benar membawa manfaat perekonomian yang besar dan juga mengembalikan kembali marwah bangsa Indonesia yang punya karya seni tinggi, filsafat, dan akademik yang luar biasa yang dulu menjadi panutan bangsa Asia dan bahkan dunia. Luas keseluruhan kompleks Candi Muara Jambi hampir 4.000 hektar. Candi Muara Jambi memiliki luas 20 kali lebih besar dibandingkan Candi Borobudur dan 2 kali lebih besar dari kompleks Candi Angkor Wat di Kamboja. Dari sekian banyak candi, Candi Kedaton merupakan candi yang terluas. Kedaton berasal dari kata kedatuan. Datu artinya pemimpin atau raja atau ratu, atau yang dituakan atau dikeramatkan. Nah, terjawab kan mengapa Candi Kedaton yang dikunjungi Presiden? Karena memang di tempat inilah dulu para pemimpin berkunjung untuk melakukan aktivitas peribadatan atau upacara-upacara keagamaan. Setiap bangunan candi di kompleks ini punya fungsi masing-masing. Ada yang berfungsi untuk peribadatan atau ritual, ada yang berfungsi juga untuk pendidikan. Candi Kedaton sendiri memiliki 3 bagian, yaitu bangunan induk, perwara, dan gapura atau pintu gerbang. Candi ini dilindungi parit di bagian utara dan selatan. Parit atau kanal ini juga berfungsi sebagai transportasi penghubung antar candi. Situs Candi Kedaton Muara Jambi memiliki pintu gerbang utama yang menghadap ke utara. Pintu gerbang utama Candi Kedaton ini memiliki perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan 9 pintu gerbang lainnya yang terdapat pada Candi Kedaton dan juga candi-candi lainnya di wilayah Kompleks Percandian Muara Jambi. Lewat gerbang utama inilah dulu raja dan para tamu-tamu agung memasuki Candi Kedaton untuk melakukan aktivitas peribadatan. Di atas gerbang ini juga ada lubang bekas tiang pancang, penyangga atap zaman dulu yang mungkin berupa daun atau genting sehingga sudah tidak berbekas. Sepasang makara yang menghadap ke arah dalam, pada bagian badannya terdapat tulisan. Pada bagian bawah belakang belalai makara sebelah barat, terdapat 2 baris tulisan yang ditulis dalam bahasa dan aksara Jawa kuno. Bunyi dari tulisan tersebut adalah Pamur Sitaniro Empu Kusumo, yang ditafsirkan sebagai tempat mengheningkan cipta atau meditasinya Empu Kusumo. Boleh jadi, Candi Kedaton dimaksudkan sebagai tempat meditasi dari Empu Kusumo. Makara yang satunya terletak di sebelah timur dengan tulisan singkat terdapat di bagian belakang belalai.
Bentuk aksara yang terdapat pada kedua makara ini berlanggam kuadrat, yaitu salah satu bentuk aksara yang berkembang di Kediri, Jawa Timur pada sekitar abad ke-11 Masehi. Cirinya sangat berbeda pada cara pemahatannya. Kalau pada prasasti lain dipahatkan masuk, tetapi pada aksara kuadrat yang dipahatkan menonjol. Aksara kuadrat yang muncul pada zaman Kediri masih dipakai pada zaman Majapahit, yaitu pada kompleks Candi Sukuh. Pada pipi tangga pintu gerbang di bagian luar hanya terdapat sebuah makara, yaitu di sisi sebelah kanan. Bentuknya agak berbeda dengan kedua makara di dalam. Di mulut makara bagian luar ini terdapat kepala seekor binatang yang mirip monyet bertanduk. Sebagaimana halnya kelompok Candi Gumpung dan Candi Tinggi, halaman kelompok Candi Kedaton dibagi dalam beberapa ruang. Antara ruang yang satu dengan ruang yang lain dibatasi tembok bata. Tembok-tembok penyekat ini membagi halaman candi menjadi 9 ruang. Di dalam halaman yang terpisah-pisah ini terdapat sekurang-kurangnya 10 buah runtuhan bangunan, yaitu berupa bangunan induk, bangunan mandapa, gerbang kecil, dan bangunan perwara yang ukurannya juga lebih kecil. Bangunan induk dan bangunan mandapa terletak di halaman tengah agak ke selatan. Konon katanya dulu di bangunan induk ini diletakkan rupang Buddha, namun sekarang sudah tidak terlihat jejaknya. Para pengunjung yang ingin melakukan meditasi dapat masuk ke dalam candi ini. Jangan lupa untuk melepas alas kaki. Untuk membantu suasana meditatif, dapat membakar dupa atau hiu atau garu. Ingat ya, membakar hiu bukan untuk memberi makan setan. Hiu atau dupa atau garu adalah wewangian yang aromanya bisa menebar ke segala penjuru, melambangkan kebajikan. Orang yang melakukan kebajikan, maka nama baiknya akan tersebar ke segala penjuru, disukai oleh banyak orang, dan dicintai oleh semua makhluk. Demikian hendaklah kita berbuat kebajikan di setiap tempat yang kita kunjungi. Peninggalan arkeologis di lokasi di sebelah timur Candi Kedaton berhasil menemukan sebuah sumur tua yang tersusun dari batu bata dan juga sebuah belanga perunggu. Belanga ini berukuran cukup besar dengan garis tengahnya lebih dari 1 meter. Pada bagian tepiannya terdapat sepasang kupingan yang cukup besar yang berguna untuk mengaitkan pada kayu atau logam yang melintang ketika dipakai untuk memasak. Wajar ya butuh kuali yang besar, karena jika raja datang berkunjung pasti membawa rombongan yang banyak. Selain itu jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama juga banyak, jadi kebayang ya aktivitas memasaknya pasti luar biasa. Dari jalan raya kita akan menyeberangi kanal sungai kecil dan mengarah ke pintu belakang candi. Jalan yang kita lewati ini adalah pintu belakang, bukan gerbang utamanya. Gerbang utama candi ada di sisi satu lagi, tetapi tidak dapat diakses dengan kendaraan mobil atau motor. Kelompok Candi Kedaton dibatasi tembok pagar keliling yang berukuran 200 x 230 meter membujur arah utara selatan. Pagarnya pun berlapis-lapis. Dari pagar terluar ini kita akan masuk ke dalam ruangan kosong yang mungkin dulunya dapur, dan setelah itu baru masuk ke area candi induk. Jika kita berkunjung di senja hari seperti ini, kita bisa melihat semburat jingga matahari yang hendak kembali ke peraduannya di sela dedaunan pohon sialang yang tumbuh di area ini. Suasana yang sunyi karena area Candi Kedaton bukan pusat wisata, dan ini sangat cocok untuk melakukan kontemplasi dan healing dari ketegangan aktivitas sehari-hari, mengembalikan pikiran pada badan jasmaninya dan berada pada kesadaran kekinian. Demikian perjalanan kita hari ini mengunjungi masa lalu yang juga merupakan bagian dari masa sekarang dan yang akan datang. Semoga segala niat baik untuk membangun negeri ini dapat tercapai dengan mudah.
Semoga kejayaan peradaban Nusantara dapat kembali kita capai. Tetaplah bermanfaat dan jangan suka menghujat, karena kita belum tentu lebih hebat.